Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Udah bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panjen. Namanya Yai Ma'ruf. Yai Ma'ruf. Alhamdulillah. Acara. Alhamdulillah. Allah sallallahu ya Allah ta'ala qami hamdan wa ijmalan wa tasbihan la hiba bi rahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wad'al salamati dinina dunyana akhirana niyati du'a wal qabulati wal rusul salah syahrillah wa barakatuh. Kafiatan kulli syarri yadmatan kulli khairin wa syai'in akbar. Inna yunawwiru qulubana min al-huda wa al-afaq al-mu'tadin. يد محمد ماشينا ربنا في سبحان دامن ونمانا بسلام الصالح
تفسير سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 6. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi اذkuru ni'matallahi 'alaikum. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود.
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya, uzkuru, ingatlah kalian nikmatallahi alaikum, akan nikmat Allah atas kalian. Jadi Nabi Musa ditugasi oleh Allah untuk mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah, karena mengingat nikmat Allah itu sangat penting. Kebanyakan orang itu lupa akan nikmat-nikmat Allah, padahal Allah itu selalu memberikan nikmat setiap detik, tidak pernah berhenti nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jangankan kita sejak lahir, sejak kita bangun tidur aja kita tidak bisa ngitung itu. Setiap detik pasti nikmat-nikmat bertubi-tubi. Ya, tapi berhubung kebanyakan manusia tidak ingat, ya, sehingga kadang-kadang kurang syukur. Kadang-kadang seolah-olah Allah tidak ngasih nikmat. Gara-gara sepele kadang-kadang hanya tidak mendapatkan keuntungan dunia, seolah-olah Allah tidak pernah ngasih nikmatnya. Maka ya, walaupun ayat ini Nabi Musa mengingatkan kaumnya, tapi supaya ditujukan pada kita. Kita ini harus mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga dan anak kita akan nikmat-nikmat Allah, supaya jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Selama orang itu ingat nikmat Allah, itu ibadah, nikmat, ya. Walaupun diam, ingat, ya, hidup nikmat dari Allah. Kita diberi sehat, nikmat dari Allah. Kita dikasih mata, nikmat dari Allah. Dikasih lesan, nikmat. Semua apa? Kita bisa bernafas, kita bisa berdiri, duduk, kita bisa buang air, bisa makan, minum. Ya, selama kita ingat ini nikmat dari Allah, nikmat itu kita dianggap ibadah dan dianggap salah satu bentuk syukur. Nah, secara khusus Nabi Musa mengingatkan kaumnya akan nikmat yang sangat besar. Apa itu? Id anjakum min ali fir'aun,
tatkala Allah menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, maksudnya Fir'aun dan pengikutnya, orang-orang kafir yang sangat kejam, yang sangat zalim, selalu menganiaya orang-orang mukmin waktu itu, ya, menzalimi Nabi Musa dan orang-orang mukmin. Nah, di antaranya bentuk kejahatan, kedzaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya itu, yasumunakum su'al azab. Mereka menyiksa kalian dengan buruknya siksaan. Jadi disiksa, dianiaya dengan berbagai macam siksaan, ya. Begitulah orang itu ketika berkuasa itu bertindak umumnya, ya. Siapapun yang tidak cocok dengan dirinya dimusuhi, dianiaya, diganggu. Nah, di antara sekian banyak, ya, siksaan dari Fir'aun dan kaumnya itu, wa yudzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih atau membunuh anak-anak laki kalian. Gara-gara biasanya raja-raja zaman dulu itu punya dukun-dukun, itu biasa sebenarnya. Dukunnya, ya, mengatakan kepada Fir'aun bahwa akan ada anak laki-laki lahir laki-laki yang akan bisa mengalahkan, akan bisa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Nah, karena penguasa zalim ketika dengar itu langsung dengan kesombongannya membuat peraturan, pokoknya, ya, seluruh aparat keamanan disuruh setiap ada orang perempuan yang hamil itu juga diawasi. Kalau lahir laki harus disembelih langsung. Nah, itu diantara betapa mengerikan, ya, betapa orang-orang itu sangat ketakutan itu, apalagi sudah hamil, apalagi sudah mau melahirkan. Nah, termasuk waktu itu pas bayinya Nabi Musa, ya. Tapi, ya, bagi orang mukmin, ya, apapun, ya, ancaman dari orang-orang kafir, tetap, ya, orang mukmin punya keimanan kepada Allah. Selama Allah menyelamatkan, pasti selamat. Walaupun seluruh dunia ingin membunuh, ingin ngancam, tapi kalau Allah menyelamatkan, pasti selamat. Justru ini untuk pelajaran orang mukmin, jangan takut, harus yakin ada Allah. Dimanapun Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah tahu keadaan kita sedang menghadapi Allah. Selama kita ingat Allah, selama kita bersandar, pasti ditondong, pasti dijaga. Allah ngasih contoh, ya, pada saat semua orang ketakutan dan sudah berapa banyak bayi laki-laki yang dibunuh, ternyata Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Pas ibu Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, ketakutan, maka dapat ilham. Kalau Nabi itu wahyu, kalau selain Nabi itu ilham. Diilhami oleh Allah melalui malaikat, mungkin disuruh buat, ya, peti, kamu tipis, gawe peti, terus lahir langsung masukkan ke peti, terus, ya, hanyutkan, ya, kelinjuk nogik sungai Nil, dilakukan. Subhanallah, ini Allah, ya, menunjukkan kekuasaannya, jadi pelajaran bagi, ya, umat waktu itu dan bagi umat manusia, terutama orang mukmin sepanjang zaman. Allah justru ketika ibunya ketakutan disuruh buat peti, disuruh menghanyutkan ke sungai Nil, justru oleh Allah digerakkan, dijalankan peti itu menuju ke tempat pemandiannya istrinya Fir'aun, ya. Setelah pada saat mandi, mungkin dibarengi pembantu-pembantunya, tahu-tahu ada peti gitu. Akhirnya diambil. Setelah diambil, dibuka ada bayi laki-laki, ya. Maka ketika Fir'aun tahu, langsung mau disembelih. Kata istrinya, ya, jangan
ya, jangan apa Pak, ya, ini apa barangkali nanti akan manfaat berguna untuk kita, apalagi Fir'aun tidak punya anak, siapa tahu kita jadikan anak angkat. Subhanallah, Allah ya menggerakkan lewat apa istri, semua itu apa Allah yang meluluhkan hati, ya, sekajam itu ketika tidak jadi, dan mengandung pelajaran penting betapa peran istri yang solihah itu bisa meluluhkan hati orang yang jahat kejam, bisa luluh karena istri solihah. Allah menunjukkan suaminya kafir, zalim, apa justru istrinya solihah, bahkan termasuk salah satu dari wanita pilihan yang 4 atau 5, ya, apa? Yaitu ya, apa? Sayyidah Maryam ibu Nabi Isa, terus apa? Termasuk Asia istri Fir'aun, kemudian apa? Istri Nabi Sayyidah Khadijah, terus putri Nabi Sayyidah Fatimah, menurut riwayat termasuk Sayyidah Aisyah. Ya, ini jadi padahal sudah berapa banyak itu apa yang dibunuh, padahal yang dibunuh-bunuh tidak membahayakan Nabi Musa, justru pas Nabi Musa justru apa Allah menunjukkan itu loh, ketika Allah jaga, walaupun justru disodorkan pada apa Fir'aun, tidak dibunuh, ya, walaupun syariatnya ya, tapi tetap Allah yang gerakkan melalui istrinya yang solehah itu bisa meluluhkan hati suami karena takutnya istri kepada Allah, ya. Maka akhirnya dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, cari tukang susu, berdatangan orang karena ya mau dibayar, yang bayar raja. Bertantangan Yusani tidak mau, disusuni siapa tidak mau. Akhirnya coba-coba ibunya Nabi Musa melalui saran Mbak Yunya Nabi Musa, Bu, coba Bu, ini banyak orang datang mau Yusani, karena melihat beritanya ternyata kok dibawa ke kerajaan Fir'aun, terus cari tukang susu, ya, coba Bu, ya. Akhirnya ibunya datang, disusuni, langsung mau. Dan subhanallah, sama sekali Fir'aun tidak nyangka bahwa itu ibunya. Itu loh Allah, ya. Padahal sudah berapa banyak ibu Yusoni tidak mau, ya. Tapi ketika ibunya Nabi Musa langsung mau. Gembira Fir'aun, ya, gembira gitu. Oh ya, tolong ya, disusuni ini sampai tak bayar nanti. Akhirnya ya berhubung sudah mendapatkan kesempatan, mesti saya jual mahal ibu Nabi Musa itu. Saya mau, tapi saya tidak mau kalau di sini karena saya punya keluarga. Kalau saya punya bawa ke rumah, saya mau nyusoni. Akhirnya kata, oh gak apa-apa, bawaan ke rumah susoni dan saya bayar. Subhanallah, ya. Yang tadinya ketakutan terus justru disodorkan, justru bisa ketemu anaknya selamat, bisa disusoni, aman, dan terus dibayar, gitu loh. Aman, dibayar. Padahal berapa banyak bayi-bayi yang dibunuh. Itu loh Allah yang harus kita yakini, ya. Yang menjadikan orang mukmin tenang itu bukan karena dibantu oleh makhluk, ya, cakap, bukan, karena ada Allah. Itu. Maka ya nyusoni anaknya sendiri terus aman, dibayar, ya. Itu mungkin tidak ada, ya, sepanjang zaman orang yang nyusoni anaknya sendiri terus dibayar oleh orang lain, ya, kecuali ibunya Nabi Musa. Nah, ini katanya wa fi dzalikum wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup para perempuan kalian. Jadi kalau perempuan kan tidak mungkin, ya, bisa mengalahkan, biar aja, tapi justru diperbudak perempuan-perempuan ya, diperbudak oleh Fir'aun, ya, maka dibiarkan hidup, ya.
Maka kata Allah, wa fi dzalikum bala'un, dan di dalam yang demikian itu, artinya kekejaman orang membuat undang-undang harus dibunuh, disembelih bayi laki-laki, itu terdapat balak, terdapat cobaan berat min rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang sangat besar, yang sangat berat. Tapi dalam tafsir maknanya balak itu apa? Ada cobaan juga nikmat ya. Jadi kan tadi apa, diselamatkan gitu, diselamatkan dari bahaya, itu berarti nikmat besar. Terus ujian tadi itu apa ya, juga apa ya, balak cobaan. Jadi makna balak di sini dalam tafsir ya itu, makanya ujian itu ada dua gitu. Ujian yang menyenangkan, juga ujian yang menyusahkan, itu termasuk apa ya, makanya disebutkan dalam Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami Allah menguji kalian dengan ujian jelek dan baik. Berarti manusia seluruh dunia apapun keadaannya ujian dari Allah. Orang kaya ujian, syukur apa enggak ya? Kalau orang kaya nggak merasa kaya, ini titipan Allah ya, saya harus menggunakan sesuai dengan tujuan Allah, itu ya, lulus diuji, dan pasti apa akan dijaga nikmat itu karena lulus diuji kenikmatan. Begitu orang diuji melarat juga ujian supaya sabar ya. Kalau enak apa, dapat nikmat bersyukur, kalau apa cobaan yang tidak menyenangkan sabar. Orang dikasih sehat itu cobaan, itu apa, sakit juga cobaan ya. Orang dikasih ya ganteng, gagah atau cantik, ujian ya. Orang dikasih jelek juga ujian. Justru kebanyakan orang tidak kuat ujian justru ketika dikasih nikmat, justru dikasih nikmat. Banyak orang itu ketika dikasih kekayaan, pangkat jabatan, justru semakin jauh dari Allah, lupa kepada Allah. Tapi kadang-kadang ketika dicabut kekayaannya, justru menjadi dekatkan. Itu apa? Justru sadar. Itu umumnya apa? Orang diuji itu justru yang lebih baik justru dengan ujian yang tidak menyenangkan. Karena itu umumnya bisa membuat orang sadar, membuat orang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam hadis Nabi itu apa, justru lebih mengkhawatirkan kalau umatnya itu kaya-kaya, makmur, semua makmur, itu Nabi justru takut. Sebab pada umumnya orang ketika apa, kaya itu semakin jauh, berikan pangkat ya, itu pada umumnya gitu. Makanya di mana-mana umumnya yang sergap-sergap ibadah, sergap ke masjid, makmurkan masjid, sergap ngaji, itu pada umumnya apa? Pasti orang biasa-biasa. Jarang itu apa? Orang yang ya apa? Pangkat, ya, punya kekuasaan, orang yang kaya raya jarang. Ya, walaupun saya tidak suudzon pada jamaah, apa? Ya, itu pasti apa? Ya, bukan orang kaya raya gitu loh. Panjenengan mungkin jadi menteri, jadi apa? Gak mungkin iso lunggu ya. Atau jadi orang kaya, orang tidak mungkin itu ya. Ya. Kalaupun ada misal kaya, wah itu istimewa, pilihan ya. Pilihan. Di mana-mana pasti yang sergap orang biasa-biasa. Itu bukan zaman kita, sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Termasuk zamannya Nabi kita Muhammad SAW, itu yang sabar mengikuti Nabi itu orang-orang yang melarat, jarang orang itu yang kaya ya. Makanya sampai Nabi dituruni ayat dalam surat Kahfi, ketika ada kelompok orang-orang kaya gengsi mau datang apa, campur sama orang-orang melarat, minta Nabi suruh bubarkan majelis yang orang melarat itu, dibubarkan, nanti orang-orang kaya mau datang. Nabi langsung dituruni ayat ya apa? Dituruni ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Itu sepanjang zaman ya. Itu nas Quran dalam ayat, salah satu ayat Quran, wa ma
arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata Allah, tidaklah kami mengutus di suatu penduduk seorang nabi kecuali orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Para penguasa, para orang kaya mesti itu pertama kali yang menentang dakwah Rasul. Illa qala mutrafuha, orang yang hidup dalam mengatakan inna bima ursiltum bihi, kami tidak percaya. Seperti itu kata Allah. Jadi kalau ada orang yang punya kekuasaan, ada orang yang punya kekayaan kok istiqomah ngaji semar kemas, wah ini hebat, istimewa. Ya, sudah. Jadi menurut ayat ini ujian itu ada dua. Nikmat juga ujian, ya. Orang ya, balak juga ujian. Ya. Yang penting lulus gitu. Kita diuji apa saja, lulus itu pasti baik. Gitu. Diuji kaya, tidak lulus ya tidak baik. Diuji melarat, tidak lulus ya tambah tidak baik. Serius melarat apa? Wis melarat sambat tok, sembayang males apa? Ngaji males, melarat gak duwe apa-apa. Waduh sini. Wah, balak double itu apa? Serius melarat, males salat, males liyane sambat tok. Ngelamun tok ya, bayangno dunya wae ini. Mestine lek melarat itu supaya sugih akhirat itu. Nah, aku mungkin dunia dulu is gak apa-apa melarat, yang penting aku sugih, sergap ibadah, sergap itu mestinya gitu. Tapi aneh bin ajaib, wong kadang-kadang diuji melarat, saleh wis melarat ke dunia, ya melarat ke akhirat. Lek wong sugih pangkat si males, si ono, ya si ono pantesi. Umay mewah, gak tahu teko nang masjid pantes, sama. Lah umay cilik elek, ya masjidnya api kok gak teko nang masjid lah, nemen gitu, apa? Ya itu, ya artinya kalau orang itu penguasa mungkin malas ke masjid, malas ngaji itu si ono pantesi gitu. Nah kalau orang itu melarat, gak duwe apa-apa terus apa? Malas terus apa sing dijakakno. Nah ini ya, jadi kita harus sadar bahwa hidup ini sepenuhnya ujian dari Allah. Apapun keadaannya, siapapun orangnya, tidak ada satupun orang yang tidak diuji. Lebih-lebih orang mukmin gitu loh. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan saya iman ya Allah, terus dibiarkan gak diuji? Kok enak? Bahasa kok nyimut ya. Nek ngaku iman ya perlu dites ini. Bener apa kamu iman? Ya. Coba sih tak kei nikmat syukur apa? Tidak syukuri ya sama sekali bohong. Ya, terus kadang-kadang diuji nikmat ya syukur dulu. Kadang-kadang diuji terus ya apa? Gak enak. Ya, ngaku mukmin tapi diuji tidak enak, tidak sabar, bohong. Jadi orang mukmin itu ya apa? Diuji nikmat syukur, sadar ini tidak ikut punya, ini titipan Allah, harus digunakan untuk Allah. Ya. Kalau diuji tidak enak, justru ini ujian, justru Allah akan mengangkat derajat. Allah meninggal. Sehingga ya, semua keadaan orang baik, kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya kagum, saya tertarik dengan keadaan orang mukmin. Sesungguhnya segala keadaannya baik. Tidak ada keadaan yang tidak baik bagi orang mukmin. Apa? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Keadaan demikian ini tidak mungkin ada kecuali hanya orang mukmin saja. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Orang mukmin itu kalau dapat nikmat-nikmat syukur. Syukur itu ini dari Allah, dari Allah, dari Allah. Bukan milik saya, ini titipan Allah. Saya harus syukur, saya gunakan untuk taat. Itu apa? Ya, baik. Dzalika khairan lah. Wa in asabathu dharra, kalau dapat kesusahan, melaratan, ya, kesulitan, sabar. Karena ini ujian dari Allah, tanda Allah cinta, Allah sayang, Allah akan mengangkat derajat. Fakana khairan lah. Keadaan diuji tapi sabar baik. Tidak ada yang tidak menguntungkan. Nah kalau orang itu dikasih nikmat tidak syukur, dikasih
cobaan tidak sabar berarti bukan mukmin, tidak ada baiknya sama sekali ya. Ya, walaupun itu nikmat tidak syukur, itu hakikatnya balak ya, azab ya di dunia sebelum di akhirat karena tidak iman, tidak syukur ya. Begitu juga kalau dikasih keadaan yang menyulitkan ya, bencana terus tidak sabar ya, itu azab di dunia sebelum di akhirat ya. Karena tidak sabar, tidak menghasilkan apa-apa, malah tambah dimurkai oleh Allah gara-gara tidak sabar. Udah, maka setelah Allah menerangkan itu apa kewajiban kita mengingat Allah bahwa keadaan manusia pasti ada dua itu. Bagaimana supaya kita jadi orang yang benar-benar mukmin? Nah, ketika dapat nikmat harus syukur, ketika dapat cobaan harus sabar. Nah, maka terus Allah ingin menunjukkan selama orang itu syukur pasti dapat dua. Dapat dua. Satu, nikmat-nikmat itu dijaga oleh Allah. Jadi kalau ingin mengikat nikmat supaya tidak lepas itu diikat dengan syukur. Yang kedua, dengan syukur itu pasti ditambah. Nah, dasarnya ayat ini, ayat 7 surat Ibrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika mengumumkan Tuhan kalian, Tuhan penyembah, ketika Tuhan kalian yaitu Allah mengumumkan, Allah ngumumno. Apa pengumuman dari Allah? La in syakartum, sungguh, pakai lam ya, tahu apa? Qasam, sumpah. Sungguh atau demi sungguh, jika kalian syukur, mensyukuri nikmat, la azidannakum, maka sungguh aku tambah kepada kalian nikmat. Jadi pakai lam ya, sumpah, pakai nun taukid. Ada dua, pasti benar-benar aku tambah pada kalian nikmat itu. Jadi kalau kita ingin nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya dijaga dan ditambah, kita harus bersyukur. Supaya kita ini bersyukur, dalam tafsir di antara tafsir Jalalain ya, itu syukur itu satu bitauhid, dengan mengisahkan Allah. Artinya ketika kita dapat nikmat-nikmatnya itu harus kita memberikan Allah bahwa nikmat ini semata-mata datangnya dari Allah, bukan karena kebaikan dirinya. Tidak ada andil, saya ini dapat karena saya ini. Ya, selama begitu itu masih belum dikatakan syukur. Dan kalau tidak syukur, kufur berarti seolah-olah nikmat bukan dari Allah. Saya ini karena dapat karena saya ini. Ya. Atau campur itu tidak tauhid namanya. Ya di samping Allah karena saya. Ya, saya ini dapat ini ya di samping Allah karena ya usaha saya. Di samping Allah ya karena wiritan saya. Di samping Allah karena tirakat saya. Begitu campur namanya. Kita tidak boleh supaya kita dianggap syukur. Walaupun kita berusaha dengan cara apapun, terus kita dapat nikmat, itu harus kita akui ini semata-mata nikmat datangnya dari Allah. Kenapa kok kita harus begitu? Karena kita bisa ibadah yang membisahkan Allah, gitu apa? Kita misalnya bisa orang kerja ya, terus dapat hasil. Loh, bisa kerja itu yang membisahkan Allah. Tahu-tahu kerjaan lancar, yang ngasih lancar itu Allah. Tahu-tahu tidak diakali orang, itu yang ya jaga Allah. Jadi tidak boleh kita ngakoni nikmat itu ada andil dari diri kita, walaupun 1%, tidak boleh. Saya bisa ini di samping Allah 99% Allah, tapi yang 1% karena saya ini. Begitu masih belum bertauhid dan belum dikatakan syukur. Itu dalam tafsir Jalalain, bitauhid. Jadi harus nikmat apapun semata-mata dari Allah. Tidak ada di samping Allah ini saya dapat di samping Allah karena saya. Begitu itu masih campur, bahasa Qur'annya syirik ya. Maka ada ayat lain yang biasa kita baca itu, Bismillah, Masya Allah, la yasukul khairu illallah, tidak ada yang mendatangkan kecuali hanya Allah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah.
Walaupun kita usaha seluruh makhluk, ayo wong iki dijogo cek gak kena bahaya, tapi Allah tidak menyelamatkan, tidak akan selamat gitu. Bismillah, masya Allah ya. Maka min ni'matin fa minallah, tidak ada nikmat kecuali murni dari Allah. Jadi tidak boleh kita ngakoni apa ya, saya ini bisa ini ya karena saya ini, karena saya ini, karena kata diingatkan, yo gak sih yo karena Allah, yo tidak bisa ya, di samping Allah ya saya, kalau tidak sih tidak mungkin saya dapatnya, andaikan saya ini tidak mungkin. Nah begitu itu apa, seolah-olah kalau saya ingin gak mungkin Allah bisa kayak aku, kan seperti itu. Andaikan saya tidak mungkin Allah kayak aku, kan berarti melemahkan Allah. Wong kita usaha apapun yang membisarkan Allah, walaupun aku ini yo apa ya, aku juga sehat juga orang ahli poso aku ya, padahal awakmu iso poso iku sing ngersakno sapa? Nek gak dikersakno Allah, mbok masih diajak wong sak donya sampean poso aja anu, ndak mungkin lek gak dikersakno Allah. Tetep wong iso poso ya apa? Orang dikasih sehat, saya sehat ini ya karena saya tarak saya tinggal ke ini, tetap tidak boleh diakoni. Sebab apa? Orang mau tarak iki gak wis, gak masalah aku wis tahuan, gak wis. Loh, orang bisa begitu itu semata karena pertolongan Allah. Lek gak ditulungi Allah, mbok masih dikandani dokter, sampean ono gejala iki, sampean wis umur ini ono, tetap nambung. Padahal wis mari lho, gara-gara mangin masuk rumah sakit, engko dibaleni meneh. Jadi kalau orang itu bisa jaga ini, ojo diakoni gitu. Ini semata Allah, aku bisa saya, aku apapun gitu, mah. Baru orang begitu itu dikatakan syukur, dan baru nikmat pasti dijaga dan pasti ditambah. Nanti kalau saya ini, kalau enggak saya enggak dapat ini, kata Allah, oh apamu ya, mulai meneh aku ya kata turunnya, pasti gagal, pasti tidak bisa. Ya, atau dicampur ya, di samping saya Allah ya saya, di samping Allah tidak mau. Oh awakmu punya andil ya, mulai meneh apa aku gak nulungi, tidak akan bisa ya. Jadi kita bisa apapun gerak, Allah yang gerakkan, kuat Allah yang akan bisa apa ya, sergap Allah yang nyergap, itu baru dikatakan syukur gitu mah ya. Supaya kita dianggap orang syukur, kita harus ingat bahwa ya, nikmat-nikmat apapun yang setiap detik kita tidak akan tidak pernah dapat, itu dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah, sama sekali tidak ada campur tangan diri kita gitu. Semata-mata karena anugerah Allah ya. Walaupun sampai orang masuk surga itu loh, bukan karena amal kita, itu kata Nabi dalam hadis, semata karena rahmat Allah, karena anugerah Allah, kemurahan Allah. Sebab orang bisa beramal ya karena rahmat Allah, sergap ya karena dapat fadl Allah. Allah tidak nolong, tidak ada sergap ya. Jadi tetap masuk surga semata-mata Allah yang memasukkan. Sergap ngaji semata-mata Allah yang nyergapkan gitu mah. Itu kita supaya jadi orang yang syukur ya. Selama orang itu pasti nikmat apapun dijaga dan ditambah nikmat-nikmat lain. Tapi wala in kafartum kata Allah, dan sungguh ya jika kalian mengingkari nikmatku, enggak percaya oleh nikmat itu teko Allah, seolah-olah dari dirinya itu ya orang seolah-olah Allah tidak ngasih nikmat, termasuk orang sambat kok ini itu kubur itu, padahal setiap detik Allah tidak pernah ngasih nikmat, tapi orang sambat ya. Termasuk orang aku iseng ini ya karena saya, karena itu mengkuburi nikmat, seolah-olah bukan Allah. Termasuk campur tadi itu, saya dapat ini ya di samping Allah, saya di samping Allah, itu masih dikatakan kufur, syirik. Syirik itu apa? Campur ya. Apa kata Allah? Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku pasti sangat pedih ya. Itu ancaman Allah. Dan kebanyakan manusia dunia ini tidak syukur, kebanyakan kata Allah. Padahal syukur yang untung dirinya, Allah tidak butuh, tidak sak dunia, Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita ya. Itu kata Allah dalam Al-Quran, ada 5 ayat yang berbunyi walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak syukur. Itu 5 kali di dalam Quran disebut. Akeh-akeh manusia gak syukur, jiri Gusti Allah. Ada 4 ayat yang berbunyi
qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang syukur. Kata Allah 4 kali disebut. Ada satu ayat yang berbunyi wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pintar syukur. Padahal kalau syukur yang untung dirinya, nikmatnya dijaga dan ditambah. Tapi umumnya orang enggak. Kenapa? Karena ya menutup, seolah-olah Allah tidak ada nikmat, tidak kasih nikmat itu. Lupa bahwa hidup ini selalu bertubi-tubi nikmat Allah. Yang kedua, umumnya orang masih ngakoni nikmat, ada andil dan ya saya dapat ini, saya ini, saya itu kufur ya. Ya itu termasuk kita supaya jadi orang syukur, termasuk macam syukur itu memperbanyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selama orang itu ingat nikmat, pasti lidah selalu bahasa alhamdulillah, apapun pasti apa. Dan itu orang yang paling pertama kali dipanggil ke surga, kata Nabi, awwalu man yud'a ilal jannah ya alhammadun. Pertama kali yang dipanggil orang yang banyak memuji Allah, dia alhamdulillah. Alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal, yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan apapun. Tetap saya dapat nikmat, walaupun sakit tetap tidak bisa ngitung nikmat ya. Sakit tapi masih bisa bernafas, sakit masih bisa makan, sakit masih bisa, sakit masih dikasih iman, sakit ya dikasih sabar, nikmat tetap apa ya, itu apa, tetap orang mukmin harus selalu alhamdulillah ya. Makanya ucapan orang Islam ditanya orang, ya apa sampean? Alhamdulillah. Walaupun rugi tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang rugi dunia ya. Walaupun nanti saya badi tapi rugi, tidak sholat, ya tidak ada apa-apanya, tetap saya bisa sholat. Alhamdulillah, tetap begitu apa? Ya, alhamdulillah. Ya, misalnya kehilangan, alhamdulillah yang hilang harta saya tidak saya mati, daripada yang hilang iman saya, daripada yang hilang anak saya, daripada yang hilang apa? Ya, sholat saya. Seperti tetap alhamdulillah orang mukmin. Ya, itu apa? Ya, tapi umumnya orang mabut ngomong alhamdulillah itu. Ya. Dia ini sambat apa? Sampai dulu bahasa Abuya Ki Sudi Dahlan itu sering, beliau itu apa? Karena sering jalan-jalan ke alun, itu sering pagi itu apa? Bahasa guyon. Kula niki melaku ben esuk itu kepethuk wong 50 itu sing metu alhamdulillah mek wong loro. Liyane pethuk ya apa? Waduh Gus. Mesti kan sambat ya. Cek abot kate ngomong alhamdulillah. Sampai ono sing ngomong, ya apa anu sampean waduh Gus kalah kuburan Gus. Artinya saking nemene sambat itu, sepine lho pasar. Kalah kuburan. Niku lak nemen anu ngufuri nikmat gitu. Ya. Nah, terus diguyoni sama lho lek ngono kalah kuburan mendingan sampean pindah dodolan ke kuburan ae. Karena kalah kuburan kan berarti apa? Ya, maksudnya saking sambat itu loh, saking sepi itu bahasanya kalah kuburan. Ya, itu umumnya orang sambat sehingga tambah digawe soro karo Allah. Padahal mestinya alhamdulillah, senajan apa sepi tapi kula sik saged mangan, senajan sepi tapi kula sik saged istighfar kali di pasar. Alhamdulillah, senajan gak sampai kehilangan sholat. Mestinya gitu mestinya, Mbak. Tapi kebanyakan orang mabot katanya. Kadang-kadang betul alhamdulillah tapi ono tapi nih. Ya apa sampean? Alhamdulillah tapi ya itu sih ono tapi. Sing ganok tapi ini jarang gitu, Mbak. Nah ini apa? Nah, termasuk apa? Syukur itu orang banyak alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk syukur kata Allah, orang menceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, berarti alhamdulillah aku oleh nikmat ini. Bukan umumnya orang gak kadang-kadang. Lek badine akeh jegideg tok lah, gak tahu cerita. Tapi kapan rugi wong sak pasar di kandhani kabeh. Ya, itu menutupi nikmat. Tapi mestine apa? Badi alhamdulillah aku dikai badi. Kadang-kadang kate ngomong wedi dijalui, apa? Itu apa? Maka menceritakan nikmat itu untuk menunjukkan nikmat Allah itu termasuk syukur, ya.
rasa Allah api, aku kayak nikmat seperti itu apa? Tapi ya selagi yang dicerita itu orang tidak punya penyakit hati, tidak ada hasud ya. Dan selama orang menceritakan nikmat tidak ada pamer, tidak ada membanggakan diri. Kalau cerita alhamdulillah aku benbengi tahajud aku, tapi ingin pamer, ingin bangga, ya tidak baik, tak boleh. Kalau sampai hati rusak, mendingan gak usah cerita apa? Oh, saya ini bisnis terus, sukses terus. Kalau hanya ini saking besarnya anugerah Allah, tapi sama sekali tidak ada menunjukkan pamer atau tidak masalah, baik. Terus yang kedua, sing diceritani wong sing gak hasud. Kalau orang itu hasud diceritani dapat nikmat, tambah nemen hasute, lebih baik tidak usah cerita. Jadi ayat Quran wa amma bi ni'mati rabbika fa'adid itu tidak mutlak. Satu, lek kapan hati selamat, tidak sampai pamer, tidak sampai membanggakan diri. Yang kedua, kalau yang diceritani orang baik, orang yang cinta. Kalau orang yang hasud jangan diceritani nikmat, tambah sangat ya, tambah parah hasudnya. Itulah diantara nasihat Allah yang mudah-mudahan dengan kita membaca dan mengkaji ayat ini semakin sempurna ya, iman kita semakin meningkat, kesyukuran kita kepada Allah, sehingga apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dijaga oleh Allah dan ditambah dengan nikmat yang lain, sehingga kita di dunia selalu mendapat nikmat sampai di akhir besok mendapatkan nikmat yang lebih sempurna daripada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.